Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita berbicara tentang prana sakti. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak terlalu sesuai dengan program yang saya rencanakan, tetapi saya akan membicarakan masih sangat relevan untuk kita bicarakan bersama-sama terkait dengan prana sakti sehubungan dengan terjadinya penusukan seorang ulama, yaitu Syekh Ali Jaber, yang ditusuk oleh seseorang yang tidak dikenal, yang peristiwa ini terjadi di Bandar Lampung ketika ulama tersebut berkunjung ke daerah Lampung. Ulama tersebut keliling dari masjid ke masjid sesuai dengan program yang direncanakan, dan dalam satu kesempatan ketika acara baru dimulai, acara itu menghadirkan sejumlah anak-anak hafiz Al-Quran dan diminta pada ulama tersebut untuk mengetes bacaan dari anak-anak hafiz Al-Quran tersebut. Tiba-tiba datang seseorang yang secara tak diduga-duga membawa sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke arah ulama. Dan untung saja ulama tersebut sempat melihat kedatangan seseorang yang melihat gerakannya yang demikian cepat dan lincah tersebut, meyakini bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak lazim. Maka ulama segera mengadakan reaksi, dan rupanya pisau tersebut memang diarahkan ke arah leher, dan dengan reaksi tersebut beliau berdiri sehingga pisau terhenti di lengan bagian atas dari sikut. Jadi karena beliau berdiri dan bereaksi, maka pisau tersebut tidak mengenai sasaran yang ditentukan semula. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, ada dua hal yang akan saya bicarakan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kebiasaan Bang Aspan ketika masih aktif, beliau merapat ke para tokoh-tokoh agama, para ulama. Yang kedua, bahwa sudah menjadi tradisi bagi seseorang anggota prana sakti itu diwajibkan mengucapkan salam kepada orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam di dalam pengertian yang sebenarnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah merupakan doa. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan selamat. Itu doa, inti doanya. Tetapi bagi seorang prana sakti yang diajarkan itu bukan hanya sekedar doa,
tetapi bagi pranasakti itu adalah merupakan ikrar dan pernyataan kepada seseorang bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bersama saya juga ikut bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Nanti dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan Anda pun kami ikut menjamin. Jadi seseorang itu ketika berjumpa dengan orang lain, dia sudah mengucapkan salam, maka seseorang itu memberikan jaminan bahwa Anda akan aman-aman saja bersama saya tidak akan mengganggu Anda, dan bahkan saya akan melindungi Anda apabila terjadi apa-apa. Kira-kira demikian yang harus diucapkan oleh seseorang anggota PS kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena PS juga memiliki atau telah diajarkan jurus-jurus bagaimana cara melindungi dirinya dan bagaimana cara melindungi orang lain. Dan itu janji atau salam yang sebenarnya yang ada ditanamkan di hati seorang PS bahwa selama Anda bersama saya pun ikut bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Anda. Anda akan selamat bersama saya, artinya saya ikut bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Lalu dijawab pula, Waalaikumsalam. Dijawab, saya pun ikut bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Ketika Bang Aspan merapat ke sejumlah ulama, maka Bang Aspan itu memposisikan dirinya agar ulama-ulama itu akan merasa lebih aman dan akan merasa lebih nyaman ketika bersama-sama dengan Bang Aspan. Oleh karena itu, maka dalam pertemuan-pertemuan kita dahulu, kita menganjurkan agar kita dekat dengan ulama, maka marilah kita tiru Bang Aspan, yaitu dengan ilmu PS kita, maka kita akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang lain. Peristiwa di Lampung menunjukkan bahwa ulama itu pada saat sekarang ini dalam kondisi tidak aman. Bahwa para ulama itu pada saat ini sekarang dalam kondisi tidak aman dengan terjadinya pengusiran terhadap ulama, pembubaran pengajian dengan berbagai dalih. Satu acara pengajian yang sudah lama direncanakan, sudah mendapatkan izin keamanan, dengan demikian gampangnya ada pihak yang datang untuk membubarkannya, dan puncak-puncaknya yang terakhir di Lampung terjadi adalah penusukan terhadap seorang ulama besar, ulama yang terkenal, ulama yang sangat aktif memberikan pengajian-pengajian dengan cara berkeliling ke seluruh Indonesia ini. Pembicaraan saya lebarkan lagi. Dahulu, seorang ulama itu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, seorang ulama itu menguasai ilmu-ilmu Islam
di mana yang bersangkutan telah tamat membaca atau disebut dalam tradisi pesantren itu adalah mengaji kitab. Seseorang calon ulama dilepaskan dari pesantren dan dinyatakan selesai nyantri manakala telah mengaji kitab dan menamatkan kitab tersebut. Ada sejumlah kitab yang harus ditamatkan dan setiap kitab itu biasanya dibimbing oleh seorang ustadz dan ustadz akan bersama-sama membaca atau menyuruh santrinya membaca. Sesudah itu setelah sekian alenia atau sekian bahasan baru dibahas, baru dijelaskan maksudnya dan terjadilah tanya jawab antara santri dengan ustadz dan bahkan terjadi perdebatan, diajak berdebat. Santri diajak bertanya dan dijawab serta diarahkan dan seterusnya. Setelah sekian kitab diselesaikan, ditamatkan, dan ciri khas belajar di pesantren itu juga adalah hafal. Berarti selain hafal Al-Quran, maka itu bisa menjelaskan isi kitab itu di luar kepala. Baru dinyatakan selesai mengaji. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Kalau yang pertama, seorang ulama itu memiliki ilmu agama yang mumpuni dengan ditandai tamatnya mengaji kitab. Yang kedua, para seorang ulama itu harus sukses bisnis. Seorang ulama pada zaman dahulu itu sekaligus adalah sebagai saudagar. Orang-orang yang dimasukkannya ke dalam Islam sebelumnya belum Islam, dan dia diajak masuk Islam itu karena orang-orang tersebut merupakan karyawan daripada ulama saudagar tersebut. Nah, karyawan-karyawannya, orang tuanya diajak masuk Islam, istrinya, anak-anaknya, andai tolan, sanak famili, dan lain sebagainya, diajak masuk Islam. Yang kita tahu pada akhirnya, dari jumlah persentase yang sangat kecil sekali, maka pada saat itu jumlah umat Islam menjadi demikian berkembang menjadi 99%. Satu, karena ulamanya betul-betul menguasai ilmu. Yang kedua, bahwa ulama itu pada umumnya adalah seorang saudagar yang sangat berpengaruh dan orang-orang sangat berketergantungan kepada dia. Yang ketiga, bahwa seorang ulama itu menguasai ilmu bela diri. Selain menguasai ilmu bela diri, ulama juga menguasai ilmu pengobatan dan bahkan dia memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai seorang tabib. Jadi dengan demikian ada 3 keberhasilan ulama pada saat itu. Yang pertama, dia menguasai ilmu. Yang kedua, dia menguasai bisnis. Yang ketiga, dia menguasai bela diri dan menguasai pengobatan. Beliau juga sebagai tabib. 3 kemampuan itulah yang membuat Indonesia menjadi mayoritas Muslim pada saat itu. Itu terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia masih dikuasai sejumlah
kesultanan Islam yang bertebaran di mana-mana. Nah, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama kita sekarang ini ilmunya iya. Ekonomi barangkali masih dalam tanda tanya. Terus yang kedua, ulama-ulama kita juga tidak kebanyakan, sebagian besar nampaknya tidak dibekali dengan ilmu bela diri. Sehingga menjadi sasaran yang empuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran ulama di Indonesia ini. Oleh karena itu, maka kita tiru bagaimana sikap Bang Aswan terhadap ulama. Bang Aswan selaku pendiri Prana Sakti itu merapatkan diri dengan para ulama dan dia membuat para ulama atas kehadiran Bang Aswan itu merasa aman dan merasa nyaman. Oleh karena itu, mari kita ikutilah jejak-jejak dari Bang Aswan, melihat kondisi ulama kita yang tidak aman, maka tentu saja kita harus ikut ulama, baik diketahui oleh ulama itu ataupun tidak diketahui. Setiap kita jumpa dengan ulama, setiap kita menghadiri acara-acara yang akan diisi oleh ulama, marilah kita lindungi ulama tersebut. Prana Sakti memiliki kelebihan. Karena Prana Sakti bisa melakukan sesuatu yang orang tidak tahu atau tanpa sepengetahuan seseorang yang dibantu. Gunakanlah ilmu Prana Sakti dan sebagai anggota Prana Sakti wajib hukumnya mengucapkan salam dan berdasarkan pendekatan ilmu kita, salam dari Prana Sakti itu bukan hanya sekedar doa, tapi salam dari Prana Sakti itu adalah merupakan janji kita. Insya Allah Anda akan aman selama ada di dekat saya. Atau selama Anda di dekat saya ikut bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan Anda. Itulah makna salam bagi anggota Prana Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.